Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Hari ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita sudah bahas tentang hukum Archimedes ya, kasus yang tenggelam, melayang maupun terapung. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke buku paketnya halaman 50, silahkan disimak. Ini kita bahas berikutnya yaitu tentang gejala permukaan, yaitu yang pertama itu tegangan permukaan. Tegangan permukaan tuh apa maksudnya? Yaitu gaya yang bekerja pada permukaan zat cair tiap satuan panjang ya. Tegangan permukaan hanya terdapat pada permukaan zat cair saja. Jadi contohnya misalkan kayak kalian kan pernah kayak mainan gelembung gitu ya, di tangan gitu ya, terus ketika tangan kalian berbusa misalkan pakai sabun gitu, terus kalian bikin lingkaran pakai telunjuk sama ibu jari kalian gitu, terus itu kan kayak ada lapisan lapisan si sabunnya kan kalau kalian mau niup gelembungnya gitu. Nah itu contoh tegangan permukaan. Nah selain itu ada contoh dari tegangan permukaan yang lainnya itu kayak kalian pernah lihat serangga yang bisa jalan di atas air. Itu kan mereka kakinya rada panjang-panjang gitu ya, terus mereka tuh kayak seolah-olah bisa ngambang di atas air, bisa jalan di atas air. Nah itu contoh dari tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan sendiri rumusnya itu bisa dilihat di halaman 51 ya. Tegangan permukaan itu adalah tegangan permukaan lambangnya itu ini gamma sama dengan F/2L, di mana F-nya itu adalah gaya oleh selaput pada kawat gitu, yang ini tadi ya. Jadi misalkan ini ada suatu kawat ya di sini, terus kawatnya tuh kayak tadi dimasukin ke dalam air sabun, terus ketika ditarik gitu ya kan ada selaput air sabunnya gitu, kayak tadi yang kita mainan gelembung ya, misalkan kayak gini gitu, terus kita mau tiup kayak gitu, rada mirip kayak gitu ya. F-nya itu adalah gayanya ini 2L, artinya panjang kedua si kawatnya itu gitu ya. Sebenarnya ini agak jarang sih muncul di soal, tapi ya yang penting kalian tahu aja gitu ya. Nih tadi yang Miss jelasin ya, adanya tegangan permukaan menyebabkan nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air kayak gitu. Nah yang kedua ini bentuk permukaan zat cair, yaitu ada dua, yaitu cekung dan cembung. Permukaan zat cair akan cekung jika memenuhi syarat apa? Kalian kan pernah lihat kayak misalkan suatu pipa kapiler gitu ya, kayak apa sih, tabung reaksi lah, mirip-mirip kayak gitu. Terus misalkan diisi air gitu, atau diisi cairan deh gitu, cairan apapun itu, mungkin air, alkohol, air raksa dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia nanti permukaannya ini cekung gitu, cekung tuh yang kayak gini, cekung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Adesi itu adalah gaya tarik antar zat yang tidak sejenis. Kalau kohesi itu gaya tarik antar zat yang sejenis. Nah, kenapa cekung? Karena gaya adesinya lebih besar. Atau dengan kata lain, gaya tarik antara si cairan dengan si dinding pipanya, kan itu beda jenis kan. Itu lebih besar daripada gaya tarik antara air dengan air kayak gitu. Makanya dia kayak seolah-olah airnya tuh pengen nempel sama si dinding pipanya gitu, atau jadi cekung gitu karena seolah-olah pengen nempel gitu, makanya deketan, makanya jadi cekung gitu ya. Nah itu mengakibatkan sudut kontak yang terbentuk itu lebih kecil daripada 90 derajat, sehingga airnya bisa membasahi airnya bisa membasahi dinding karena seolah-olah pengen nempel airnya ke permukaan si pipa kapilernya. Nah, yang kedua, zat cair akan cembung. Cembung tuh gimana sih? Gini gitu kan ya, cembung. Bentar, Miss gambarkan. Jadi kalau yang tadi kan cuma misalkan ada pipa nih, pipa kapiler gitu kan, ketika terjadi gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi, berarti nanti airnya akan begini gitu kan, cekung permukaannya. Nah kalau yang ini misalkan ada pipa gitu ya, nanti dia cembung. Gimana berarti cembung tuh begini, airnya tuh seolah-olah nggak mau nempel sama si dindingnya. Kenapa? Karena gaya adesinya itu lebih kecil daripada gaya kohesi, atau dengan kata lain
gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesinya. Artinya gaya tarik antara zat yang sejenis itu lebih besar daripada gaya tarik antara zat yang tidak sejenis. Artinya gaya tarik antar sesama partikel airnya itu lebih besar daripada si air dengan si pipa. Makanya seolah-olah airnya tuh pengen ngumpul sama sesama air doang, nggak mau nempel sama si dinding pipa kapilernya gitu, kayak musuhan gitulah. Makanya dia bentuknya cembung. Nah, maka sudut kontaknya yang di sini yang terbentuk karena dia kan cembung gitu ya tadi kayak gini, maka sudutnya yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat. Sehingga di sini misalkan air ya, di sini harusnya nih karena dia ngomongin raksa, harusnya di sini juga raksa gitu ya. Raksanya itu misalnya di sini raksa, misalkan yang ini air gitu ya. Raksa itu nggak mau membasahi si dinding gitu, kayak nggak mau nempel lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi itu, ini untuk pengetahuan saja kenapa dia bisa cekung, kenapa dia bisa cembung, karena itu pengaruh si gaya adesi dan kohesi kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kapilaritas, yaitu gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa. Ini dulu juga pasti kan udah pernah di SMP gitu ya. Jadi kayak gini, misalkan ada suatu pipa gitu, nanti dia kadang airnya kan naik, karena kan misalkan dia air dia akan cekung bentuknya, kalau raksa mungkin dia akan cembung seperti ini. Untuk rumus kapilaritas, rumusnya adalah ini, Y sama dengan 2 kali gamma cos theta per rho GR. Sekali lagi, kalau untuk di MIS gitu ya, untuk tegangan permukaan, kapilaritas ataupun yang bentuk permukaan zat cair ini, untuk secara hitung-hitungan gak akan terlalu ditonjolkan. Yang penting kalian tahu secara konsepnya, terutama yang ini gaya adesi dan kohesi. Untuk yang rumus tegangan permukaan dan kapilaritas cukup tahu saja kita gitu ya. Nah, ini tadi keterangannya bisa dibaca gitu ya. Nah, untuk gejala kapilaritas sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada naiknya minyak tanah pada sumbu lampu atau kompor, atau misalkan kalian naruh tisu gitu ya di gelas, terus lama-lama itu tisunya basah semua gitu, misalkan kayak gitu. Ya pokoknya yang di SMP dulu kalian udah pernah belajar gitu ya. Pokoknya ini gejala naik turunnya zat cair dalam suatu perantara kayak gitu ya. Jadi sehingga habislah materi fluida statis kita. Alhamdulillah gitu ya. Sekarang tinggal latihan soal saja gitu ya. Kita perdalam lagi tentang kemarin tuh kita udah belajar apa aja. Udah belajar tentang tekanan ya kan, terus tekanan hidrostatis yang ini, kemudian pipa U kan, terus kemudian hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, kemudian fenomena tenggelam melayang terapung kayak gitu. Dan secara konsep ini tadi yang tegangan permukaan dan kapilaritas ya. Kita akan lebih sering latihan soal aja setelah ini supaya lebih paham. Kalau misalkan memang ada yang belum dipahami, nggak apa-apa, silahkan bertanya ke Miss lewat grup ataupun via Japri ya, bebas gitu, boleh. Jangan lupa untuk contoh-contoh soalnya disalin ke buku catatan ya.